Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli ramadan haramallahu jasaduhu 'alan niran. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya alhamdulillah kita semua bisa sampai kepada bulan yang mana bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Nah, hal ini patut kita syukuri karena banyak orang lain di luar sana yang ingin sampai kepada bulan Ramadan ini, tapi mereka tidak sampai. Nah, dengan cara apa kita harus bersyukur? Karena diberikan nikmat disampaikan kepada Ramadan tahun ini, dengan cara kita bisa menasorupkan umur kita di jalan yang Allah ridhoi. Dan tidak lupa sholawat beserta salam kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sampai kepada bulan Ramadan 1443 Hijriah, yang mana alhamdulillah kita masih diberikan umur, diberikan nikmat, terutama nikmat sehat wal afiat dan juga nikmat iman wal Islam. Patut kita sebagai umat muslimin kita bahagia dengan datangnya, dengan disampaikannya dengan Ramadan tahun ini. Karena hadis Rasulullah menyebutkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasaduhu 'alan niran. Barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka haramallahu jasaduhu 'alan niran. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengharamkan jasadnya untuk masuk ke dalam neraka. Nah, makanya kita sebagai umat muslimin, apalagi mempunyai keimanan, kita patut berbahagia atas datangnya bulan Ramadan. Karena tidak hanya mulia di dalam bulan Ramadan ini, bahkan di bulan Ramadan ini merupakan bulan di mana panen ibadahnya umat Islam. Di mana di bulan lain ibadah itu hanya ibadah berjamaah hanya 27 derajat, tetapi di bulan Ramadan berlipat ganda. Yang awalnya sunat menjadi ganjaran wajib. Contoh kita duha itu kan sunat, tetapi ketika kita laksanakan duha tersebut di bulan Ramadan, maka duha tersebut ganjarannya seperti ganjaran wajib. Begitupun ganjaran sunat yang lainnya. Nah, maka dari itu, di samping kita berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan ini, kita juga harus bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di bulan Ramadan. Di antaranya tadarus Al-Quran, sodako harus kita tingkatkan. Yang awalnya kita duha hanya 2 rakaat, di bulan Ramadan kita tingkatkan menjadi 4 rakaat. Di samping itu kita laksanakan puasa selagi kita mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat Shadaqallahul Azim, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Nah, di sini terkhusus Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang yang mukmin. Di dalam ayat ini Allah menyeru kepada orang mukmin untuk apa? Kutiba alaikumusiyam. Kutiba di sini ayat furido. Allah Subhanahu wa taala memfardukan alaikumusiyam kepada kalian semua, ayat mukminin, kepada orang mukmin untuk apa? Asyam, untuk berpuasa. Karena apa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban saum tersebut kepada kaum sebelum kamu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Tujuannya agar kamu bertakwa. Nah, tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berpuasa ini supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya hadirin, sebisa mungkin selagi kita sehat kita lakukan puasa tersebut. Di samping itu, kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, ada dalil yang menyebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin bahwa surga merindukan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imina fi syahri Ramadan. Kata dalil dalam hadis tersebut, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga rindu atau cinta atau demen kepada 4 golongan. Ila arba'ati nafarin. Apa salah satunya? Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Nah, apalagi kita di bulan Ramadan ini, ketika pahala dilipat gandakan, berarti pembacaan ayat suci Al-Quran juga ketika kita tadarus itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Talil Quran, ketika kita rajin membaca Al-Quran, maka surga akan rindu kepada kita. Selain itu, Al-Quran tersebut akan datang di hari kiamat untuk menolong kita, untuk memberikan syafaat kepada kita. Kata Rasul, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Iqra'ul Quran bil amar di sana. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada siapa? Syafi'an li ashabi, kepada ashabi, kepada orang yang mau membaca Al-Quran. Nah, mudah-mudahan ini termasuk kita semua. Nah, yang kedua, wahafidil lisan, orang yang menjaga lisan. Nah, ketika ada orang yang bisa menjaga lisannya dari hal-hal yang buruk, maka surga akan ridho, maka surga akan cinta, maka surga akan rindu kepada beliau. Nah, makanya ada satu peribahasa, ada satu kata-kata bahasa Arab yang menyebutkan bahwa salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya insan, selamatnya manusia sebagaimana dia menjaga lisannya. Ketika dia tidak bisa menjaga lisannya, maka dia tidak akan bisa selamat. Karena apa? Karena lisan itu lebih tajam daripada pedang. Ketika kita terluka dengan pisau, masih bisa sembuh dengan beberapa waktu. Tapi ada seseorang, hati seseorang yang terluka karena lisan seseorang, maka seseorang tersebut akan sakit hatinya bukan hanya beberapa hari, mungkin beberapa tahun, dan juga bahkan ketika meninggal pun dia masih sakit hati. Nah, itu tajamnya lisan gitu ya. Maka kita harus bisa menjaga lisan kita. Kemudian yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang memberikan makanan kepada orang yang lapar. Nah, ketika kita sebagai orang yang punya, apalagi kita di ranah perkuliahan, kita di kosan, kita di kobung, kita di pondok,
Nah, ketika misalkan kita mampu, masih ada uang dan ada teman kita yang kesusahan, kita kasih. Itu sebagaimana sodakoh, dalil sodakoh itu dilipat gandakannya, itu juga sama. Ketika kita masih mampu, kasih kepada teman kita yang membutuhkan. Nah, maka ketika kita berperilaku seperti itu, maka surga akan rindu kepada kita. Nah, kemudian yang keempat, washaimina fi syahri Ramadan. Nah, ini yang menjadi inti dari pembahasan kita. Surga akan rindu, akan cinta, akan demen kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, di samping daripada banyak ganjaran yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini, panen ganjaran, panen pahala di bulan Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan. Pakailah waktu dari pagi sampai siang, sampai malam, sampai pagi lagi. Gunakan waktu tersebut, gunakan bulan Ramadan ini sebagai ladang ibadah untuk kita semua. Selagi kita mampu, kita puasa. Secapek apapun, seberat apapun, kita berpuasa. Karena ada banyak pahala yang menunggu kita. Ketika kita bisa melaksanakan puasa full dari awal sampai akhir, terutama seorang laki-laki, insya Allah pahala ganjaran akan menunggu kita selagi kita ikhlas dan ridho melakukan puasa tersebut. Nah, di samping itu surga akan rindu kepada kita. Nah, seperti itu. Hadirin jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil pada bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama selagi kita mampu untuk berpuasa, mari kita berpuasa. Karena orang lain yang ingin sampai kepada Ramadan belum tentu. Nah, sekarang kita yang sudah sampai kepada bulan Ramadan, pergunakanlah bulan Ramadan ini sebagai alat untuk kita menghapus dosa, sebagai alat untuk kita panen pahala, panen ganjaran, yang mana wasilahnya mudah-mudahan bisa membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khusus bagi saya pribadi, umumnya bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.